Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-khairin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Amma ba'du. Baik para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah sesi yang kelima ya. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan pada kita. Alhamdulillah kita bersyukur diberikan kemudahan untuk hadir pada malam hari ini, dan semoga diberikan kemudahan untuk memahami materi yang selanjutnya dan mengamalkan materi yang sudah kita pelajari. Ini ada yang tercecer tadi ya, satu pertanyaan. Saya takut lupa, saya minta izin untuk menjawab lebih dahulu sebelum kita masuk. Semoga pertanyaannya tidak berat-berat ini. Pertanyaannya, Bismillah. Satu, Ustaz menjelaskan bahwa perpecahan itu karena perbedaan akidah. Ana pernah mendengar bahwa di antara orang-orang yang sama akidahnya, bahkan akidahnya sama-sama akidah Ahlussunnah, juga terjadi perpecahan. Bagaimana kita memahami kondisi tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan. Masya Allah. Ini pertanyaannya berat ini. Kita jawab sama-sama aja ya. Baik, yang kedua, adakah lafaz doa agar kita istiqamah di atas akidah yang benar dalam ilmu dan amal, Ustaz? Mohon ajarkan kami lafaz doa tersebut, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, yang kedua dulu yang mudah ini. Ya. Yang mudah ini yaitu yang tadi sudah saya sebutkan, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, istri beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak membaca doa ini ya, yaitu ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulubi, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dini, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Maka ini mencakup akidah dan amal ya, ibadah, mencakup semuanya. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulubi, mim qaf lam pakai tasydid, ba alif alif kemudian lam qaf lam waw ba. Ya muqallibal qulubi. Saya ulangi agar bisa antum tulis. Ya alif panjang, ya, wahai, mim qaf disambung, lam disambung, ba disambung. Lamnya pakai tasydid, muqallibal, ya muqalliba, muqalliba. Kemudian alif lam qaf lam waw ba, al qulubi, ya muqallibal qulubi. Nah, perhatikan panjang pendeknya, qulub berarti ada wawnya di situ, lam waw ba. Qulubun itu jamak daripada qalbun. Qalbun itu hati ya, bukan liver ya, tapi hati itu lebih kalau organnya adalah jantung, tapi dia yang suatu yang abstrak adalah hati maksudnya ya. Jangan kalbun. Kalbun itu artinya anjing ya, qalbu bukan kalbu ya, gitu. Ya. Ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang maha membolak-balikkan al-qulubi, hati. Tsabbit qalbi, tetapkan. Tsabbit pakai sabata, ba-nya pakai tasydid, ta-nya sukun ya, ta-nya sukun. Tsabbit ya. Qalbi, tetapkanlah, teguhkanlah, tangguhkanlah, kokohkanlah hatiku. Qalbi, qaf lam ba ya. Qalbi ya, ala ain lam kemudian alif berbentuk ya. Ala gitu ya.
alif maksurah gitu ya. Ya. Ya, ala dinika, dal ya sukun, nun kaf, dinika. Ya. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa Nabi. Ya. Akan lebih afdal, lebih baik kita dan lebih selamat memakai doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama, insyaallah ya. Anda pernah mendengar bahwa di antara orang-orang yang sama akidahnya, bahkan akidahnya sama-sama akidah Ahlussunnah, juga terjadi perpecahan. Nah, perpecahan ini di sini mereka tidak samanya kan. Ya. Jadi dalam perkara yang sama mereka tidak berpecah belah. Ya. Kapan muncul perpecahan? Ketika mereka tidak sama. Nah, di sini harus dilihat apa yang menyebabkan terjadinya perpecahan ini. Ketika mereka memiliki akidah yang sama dan tidak ada perbedaan dalam masalah akidah, kemudian mereka tetap berpecah, besar kemungkinan itu adalah masalah dunia, hawa. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, kami para ustadz, ya, bahkan para ulama saja, mereka tetap manusia yang tidak maksum. Kadang-kadang ada kedengkian satu sama lain. Dan kedengkian itu bisa ditumbuhkan oleh para murid-murid yang datang. Karena murid-murid itu kadang-kadang tidak tahu adab di hadapan gurunya, memuji ucapan orang lain di hadapan gurunya, atau membantah ucapan gurunya dengan ucapan orang lain, sehingga menimbulkan amarah. Maka memang tidak adab kalau kita mengaji pada seorang ustaz, kita kemudian membantah ucapan ustaz itu dengan ucapan ustaz lain. Kata ustaz ini begini ustaz, itu tidak adab. Jadi antum terima saja dari ustaz ini. Antum akan terus bersabar, lalu kalau antum memahami ilmu usulnya, ilmu-ilmu alatnya, maka antum akan tahu mana yang benar dari perselisihan para ustaz ini. Apalagi dalam masalah fikih sangat luas sekali. Ya. Nah, biasanya permasalahan ini dalam permasalahan yang kadang-kadang berbeda pandangan. Apakah ini termasuk masalah pokok atau tidak? Lalu berselisih. Contohnya dalam mentahzir si fulan, ya, mentahzir seseorang. Bisa jadi menurut seseorang dia ini salah, belum tentu menurut orang lain, sehingga yang ini dan itu berbeda pendapat. Apakah perbedaan pandangan dalam tahzir itu mengharuskan kita bermusuhan? Tidak sebenarnya, tapi hawa nafsu yang kadang dominan, melampaui batas dalam mentahzir, sehingga akhirnya yang diharapkan adalah manfaat, akhirnya menjadi mudarat. Perselisihan dalam soal panitia kajian, perkara dunia apa perkara akhirat? Perkara dunia. Menjadi panitia atau tidak itu masalah dunia. Soal ingin tampil, ingin dipakai, ingin berperang, ya. Perselisihan panitia pengajian yang satu dengan yang lain, membuat jadwal yang sama akhirnya berbenturan. Ini bukan masalah akidah. Makanya dalam hal ini memang harus dakwah ini dibimbing oleh para ustadz, oleh para ulama. Ya. Dibimbing oleh para ustadz dan para ulama. Tidak semata-mata semangat para ikhwan, sehingga memunculkan perselisihan internal. Dan masalah-masalah perselisihan itu kalau kita gali, ya, yang menyebabkan permusuhan itu rata-rata adalah perkara-perkara yang belum duduk. Apakah ini pokok atau tidak? Soal masalah televisi atau tidak? Bukan masalah usul, ya, ijtihadiyah. Ya. Dan para ulama kita sudah menjelaskannya. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah yang dijadikan sandaran mengharamkan televisi, muncul banyak sekali dalam televisi. Ya. Direkam, bahkan kadang beliau di pustaka beliau dari studio dikoneksikan, dihubungkan. Ada kamera, bahkan beliau kadang di studio, ya, gitu. Banyak sekali ya yang merupakan perkara ijtihadiyah, yang bukan pokok, yang menjadikan kita tidak harus berselisih.
ketika terjadi perselisihan itu karena perbedaan pandangannya. Jadi bedakan ya perselisihan sesama ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Kalau umat ini berbeda akidah sudah pasti berselisih. Dengan kelompok-kelompok 73 kelompok itu, ya 71 lawan 72 lawan 1 loh. Ya. Dan 72 ini pun nggak sama sebenarnya, tapi mereka bersatu melawan yang satu ini. Maka kalau ingin bersatu memang harus mulai dari menyamakan akidah. Ya. Kalau umat Islam di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Asia, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Barat, ya, Asia Selatan, Asia Tenggara, di Amerika, di Eropa, di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Amerika Serikat, di Antartika, ya, di mana lagi Kutub Selatan, di Rusia, akidahnya akidah sebagaimana akidah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama-ulama yang mengikuti mereka. Mereka beribadah ya hanya kepada Allah dan beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermuamalah, bermunakahah, waris dan segala halnya mengikuti as-salafus saleh. Bersatu apa berpecah belah? Bersatu apa berpecah belah? Bersatu. Tapi ketika masing-masing berakidah menurut daerah misalnya, membuat Islam sendiri-sendiri, Islam menurut ustadz, menurut pendirinya, menurut syekhnya, menurut gurunya, ya. Bahkan jangankan satu dunia ini, satu payakumbuh ini saja sudah berapa banyak perpecahannya. Bagaimana menyatukannya? Harus kembali kepada generasi awal. Kembali pada akidah generasi awal, yaitu para sahabat. Nah, jadi ini cara memahaminya. Kalau sesama Ahlussunnah terjadi perpecahan, lihat masalahnya. Jangan dilihat secara garis besarnya, dianggap sudah berpecah belah berarti beda akidah. Belum tentu. Permasalahan yang mereka perselisihkan ini masalah apa? Harus dirinci, ya. Baik. Dan perselisihan kita akan kebanyakan itu. Ya, soal siapa panitia, soal jadwal kajian yang benturan, berebut jamaah. Nauzubillah. Ini kan dunia sebenarnya. Soal popularitas ini dunia. Antum kira orang yang tampil ini tidak diuji? Berat sekali ujiannya. Memperbaiki niat, memperbaiki hati itu perkara yang sangat berat. Jauh lebih melelahkan daripada kita berbicara ini. Karena setan akan terus berusaha menggelincirkan selama hayat di kandung badan. Kalau bisa bersembunyi, ya Masya Allah. Anak dulu sudah lama di sana yang bakal nggak pernah nongol-nongol. Ya. Tapi ya itulah, antum ajak-ajak juga ke sini. Sudah ditolak ya. Nah, begitulah. Kadang kita sudah lari sekalipun, ya. Kadang kita tidak bisa mengelak. Gitu. Baik, semoga penjelasan ini cukup dipahami ya. Ya. Dan tentu detail masalahnya kenapa terjadi perselisihan, ya tetap perkara-perkara yang sebenarnya pasti kita salah di dalam, bukan akidahnya yang salah, tapi kita yang salah. Ya, seperti masalah fanatisme, hizbiyah, ya. Baik pada alma mater, baik pada ustadz, pada guru. Anak kalau belajar manhaj ini hanya dari alumni sana saja, alumni selain sana menyimpang. Hizbiyah. Gitu. Kebenaran tidak didominasi oleh orang satu daerah, satu alma mater. Bahkan orang satu alma mater bisa berbeda akidah, bisa. Ya. Siapa bilang tidak? Ya. Baik, kita masuk ya, pada bab berikutnya. Kalau kita bahas yang perpecahan tadi itu panjang sekali. Ya. Baik, kita masuk pada halaman 22. Kita punya 1, 2 sampai Isya, habis Isya besok dan Masya Allah. Ya, semoga cukup. Ya. Khasaisu ahli sunnati wal jamaati. Kekhususan atau keistimewaan, ciri-ciri khusus atau keistimewaan ahlu sunnah wal jamaah. Ya.
Alhamdulillah sore tadi kita sudah selesai dari keistimewaan akidah Ahlus Sunnah. Akidahnya dulu. Sekarang keistimewaan pemeluknya, yaitu Ahlus Sunnahnya. Kama anna li aqidati ahli sunnati wal jama'ati mizatin tamtazu biha an ghairiha minal aqaidi. Sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki keistimewaan-keistimewaan yang dengannya ia menjadi berbeda, menjadi istimewa dibandingkan akidah yang lain, ya. Fakadzalika li ahli sunnah khasaisu wa mizatun yamtazuna biha an ghairihim min ahli al-milali wan nihali. Maka demikian juga Ahlus Sunnahnya. Kalau tadi akidahnya, maka sekarang Ahlus Sunnahnya pemeluk akidah ini memiliki keutamaan atau keistimewaan, ya, dan kelebihan-kelebihan yang mana mereka menjadi berbeda atau menjadi unggul dengannya dibandingkan orang-orang dari agama lain atau aliran yang lain, ya. Min ahlil milal wan nihal, dari pemeluk agama-agama dan aliran-aliran. Wa yajdaru bi kulli man intasaba ilaihim, ya, dan sudah selayaknya, sudah sepantasnya setiap orang yang menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah, ilaihim ila Ahlus Sunnah, ayyakhudha biha, untuk mengambil semua keistimewaan dan ciri-ciri istimewa Ahlus Sunnah ini, ya, mengambilnya. Wa ya'taru nafsahu 'alaiha, dan dia membingkai, menghiasi dirinya, membatasi dirinya dengannya, menghiasi dirinya dengannya. Jangan keluar dari akidah ini, jangan keluar dari keutamaan ini, jangan keluar dari sifat-sifat khusus Ahlus Sunnah ini. Hatta yanala ma naluh, sampai dia mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang terdahulu, ya. Dan berupa min khairin wa fadlin, berupa kebaikan dan keutamaan, ya. Kalau kita ingin kembali mendapatkan kemenangan, keunggulan seperti para pendahulu kita, maka kita harus mengikuti mereka, ya. Harus mengambil apa yang mereka ambil, meyakini apa yang mereka yakini, mempertahankan apa yang mereka pertahankan, ya. Famin tilkal khasaisi allati tamayyaza biha Ahlus Sunnati wal Jama'ati ma yali. Maka di antara keistimewaan atau kekhususan itu yang dengannya Ahlus Sunnah unggul, ya, atau istimewa, adalah sebagaimana berikut. Ma yali adalah seperti berikut ini, ya. Al-khasisatul ula, yang pertama, al-ula. Ini, ingat, ini ciri Ahlus Sunnah. Jadi ini harus kita lakukan, harus kita lakukan, menjadi ciri. Al-ula, al-iqtisaru fit talaqqi 'ala al-kitabi was sunnah. Mereka mencukupkan diri dalam mengambil akidahnya dari Alkitab dan Sunnah. Mereka mencukupkan diri dalam mengambil akidah, dalam mempelajari akidah, dalam meyakini akidah dengan sumber Al-Quran dan Sunnah. Ya. Fahum yanhaluna min hadzal manhalil 'adzbil aqaidahu. Mereka meminum dari sumber air yang jernih ini, sumber air yang segar ini, yaitu mengambil akidahnya dari sumber yang jernih, sumber yang segar ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengambil akidah mereka dari sumber yang segar, sumber yang jernih, yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Juga wa ibadatihim, dan juga ibadah-ibadah mereka. Wa muamalatihim, dan muamalah mereka, jual beli mereka, pinjamnya, ya, utang piutang, sewa menyewa dan segala macamnya, mereka mencari pedoman dari Alkitab dan As-Sunnah.
Itu harus dipraktekkan agar menjadi ciri kita. Harus kita praktekkan. Ya, wasulukahum, dan dalam perilaku mereka. Ya, tindak tanduk mereka. Mereka menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman. Bahkan sebagian sahabat itu meludah saja. Itu enggak mau ke depan dan enggak mau ke kanan. Meludahnya ke kiri. Bayangkan masalah ludah saja ya. Kita mungkin masih banyak mengabaikan, kadang-kadang lupa walaupun tahu. Ya. Mereka berpedoman dalam tindak tanduk perilaku mereka, bahkan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa akhlaqihim, ya. Wa akhlaqahum, mereka mengambil akhlak mereka juga dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu orang beriman, ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ قَبِلُوهُ وَأَثْبَتُوهُ. Maka setiap apa yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, mereka menerimanya dan menetapkannya. Terlepas dari suka atau tidak suka, Ahlu Sunnah langsung menerimanya. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka terima, mereka tetapkan. Ya. Wa kullu ma khalafahuma radduhu ala qailihi kainan man kana. Dan setiap perkara yang menyelisihi keduanya, menyelisihi Alkitab dan Sunnah, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, mereka menolaknya, mengembalikannya kepada orang yang mengucapkannya. Mereka menolaknya dan mengembalikan perkara tersebut, tidak mereka terima. Mereka kembalikan kepada orangnya. Ya, mereka menolaknya maksudnya. Kainan man kana, siapapun dia. Mau profesornya para profesor, ya. Mau ulamanya para ulama. Kalau dia salah, ditolak. Tidak ada atifah di sini. Awatif, perasaan, saganwa, ya. Beko berangnya wak terima jualah, tidak ada. Ditolak dengan baik, ya, karena menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kainan man kana, siapapun dia. Ya. Baik, cukup jelas? Jelas. Atsaniyah, yang kedua, at-taslimu li nususis syar'i, ya, wa fahmuha ala muqtada manhajis salafi. Menerima atau tunduk dengan totalitas kepada nas-nas syariat, ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih tentunya, yang makbul tentunya. Adapun yang palsu kita campakkan jauh-jauh, ya. Yang lemahnya dilihat, lemahnya masih bisa ditolerir atau tidak. Para ulama sudah menjelaskannya. Ada yang lemahnya sangat, maka tidak diterima. Ada yang lemahnya tapi dia dikuatkan oleh yang lain, maka naik derajatnya menjadi hasan misalnya, ya. Nah, Ahlu Sunnah mereka taslim, menerima dengan total, ya, tidak bertanya kenapa, apa hikmah di baliknya, tidak. Di sini kelebihan para sahabat, mereka menerima walaupun nggak tahu hikmahnya, nggak tahu kenapa. Ketika mereka imani, mereka kerjakan, mereka yakini, Allah perlihatkan hikmahnya. Ya. Baik, tidak menunggu hasil penelitian. Kita harus, kalau sudah jelas dalam ayat-ayat nas-nas syariat, ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, paham tak paham, ada bukti ilmiah atau tidak, imani. Justru kalau kita menunggu ada penelitian ilmiah membuktikannya bahwa ternyata ajaran Islam ini benar, baru kita mengimani, berarti ini iman yang lemah. Iman yang lemah. Dan bisa jadi justru beriman pada penelitian.
Paham ya? Maka kita nggak terlalu senang kalau kita melihat, oh ternyata secara ilmiah Islam terbukti begini. Pasti itu, ada nggak ada, kita wajib meyakini bahwa Islam ini sesuai dengan fakta-fakta ilmiah. Karena apa? Pencipta langit dan bumi adalah Allah SWT. Yang menurunkan agama ini adalah Allah SWT. Tidak mungkin kontradiksi antara ciptaan Allah, kaun ini, alam semesta ini dengan syariat Allah, itu tidak mungkin. Tanpa ada penelitian pun, imani. Oh, makan dan minum dengan tangan kanan itu baik, cuci tangan, ya ternyata berwudu itu bersih bagi kesehatan. Kita nggak ada penelitian itu, wajib kita imani bahwa berwudu ini baik. Dia baik bagi lahir dan batin kita. Ya bayangkan bagi lahir kita cuci tangan, bersih pasti. Ya. Dia juga membersihkan jiwa kita, menggugurkan dosa. Kan begitu keutamaan wudu. Ya. Dosa itu kotoran jiwa. Dosa itu kotoran jiwa. Maka hati menjadi lebih tenang. Bahkan kalaupun dia punya dosa, solat yang satu dengan solat yang lain menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Maka orang yang solat walaupun dia mungkin masih melakukan dosa, dosa-dosanya akan Allah hapus. Jadi jangan tunggu, menerima dengan total nas-nas syariat. Dan pahami keduanya dengan pemahaman as-salafus salih. Nah, kalau soal Alkitab dan As-Sunnah, semua kelompok sepakat nih. Semuanya. Kami kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang menyimpang sekalipun, yang sesat, yang bikin ajaran, kalau ditanya, oh kami berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi itu pengakuan saja kebanyakan. Mereka menyimpang dalam pemahaman. Mereka memahami sendiri. Mereka bahkan memotong sebagian ayat Al-Quran, memotong sebagian hadis Nabi SAW untuk menyesuaikannya dengan pemahaman mereka. Satu contoh nih, Anda pernah dialog dengan pengikut ajaran ini, suami istri. Ya, gurunya, silakan. Bu Syakil nanya B. Lah bawa WA tadi. Kecilnya enggak ada. Enggak ada. Enggak otomatis gitu. Coba dia yang lain. Kalau enggak tuh apa salah yang sejenis saja lah. Sejenis dengan. Iya, tanya seorang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Apa tadi tentang kisah dialog tadi ya. Jadi suami istri ini ikut suatu ajaran. Ya. Salah satunya adalah ajarannya begini. Bersedekah itu dari desa ke kota. Jadi mereka dari daerah dari Sumatera ini datang ke Jakarta untuk bersedekah kepada gurunya. Karena katanya gurunya mengatakan ini berdasarkan Al-Quran. Ayat 19 surat Al-Kahfi. Ya. Diambil tengahnya saja. Kisah Ashabul Kahfi yang bangun setelah 309 tahun. Masya Allah. Jazakallah khairan. Ya. Ya. Apa itu? Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati. Dari situ sampai situ. Antum buka ayat itu panjang tuh. Ya. Ayat 19 surah Al-Kahfi. Lihat contoh penyimpangannya dan ini dia memanfaatkan kebodohan pengikutnya kemudian memahami ayat Al-Qur'an menurut seleranya. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati. Maka utuslah seseorang dari kalian dengan uang perak kalian ini ke kota. Lalu dikatakan ini dalil perintah orang desa bersedekah ke kota. Ya. Ini karena tidak utuh mengambil ayat. Padahal ini adalah kisah Ashabul Kahfi yang mana ketika mereka bangun tidur setelah 309 tahun mereka dalam keadaan lapar, mereka ingin makan.
Disuruhlah, karena mereka dulu lari takut penguasa yang zalim yang ingin memaksa mereka keluar dari Islam, dari akidah mereka. Mereka menyelamatkan akidah mereka, kabur ke gua. Lalu mereka berhati-hati, kirim satu orang bawa uang perak ini ya ke kota. Nah, falyanzur, ada lanjutannya. Falyanzur ayyuha azka ta'amin falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Hendaklah dia mencari mana makanan yang baik untuk kalian. Hendaklah dia membeli makanan itu dan membawanya kepada kalian. Dan hendaklah dia berlemah lembut, ya, berlaku tenang, dan jangan sampai dia memberitahu orang lain tentang keadaan kalian. Karena mereka takut disuruh murtad kan sangat beda maknanya. Ini pengikutnya di pedesaan, di luar jauh dari ibu kota, disuruh bawa uang mereka sedekah nanti. Apa yang mereka lakukan? Mandi di sana. Mandi, mahar satu kali mandi 1 juta, satu orang 1 juta. Suami istri sudah 2 juta. Ongkos akomodasi tanggung sendiri. Nanti sedekah ke gurunya. Ini ajaran mana? Ini kan mencocok-cocokkan seleranya, lalu memenggal ayat Al-Quran untuk menyesuaikan dengan ajarannya. Makanya dari mana perselisihan yang muncul? Karena tidak mengikuti pemahaman as-salafus salih. Maka harus harus kita berpegang kepada pemahaman as-salafus salih agar kita tidak berselisih dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Paham ya maksudnya? Kenapa harus mengikuti manhaj as-salafus salih? Agar tidak terjadi perpecahan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Sudah azan ya? Baik. Ya, kalau gitu kita sholat dulu. Ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah azan. Demikian, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.